Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kelepatan bayangan tubuh Patih Gending dan Sukmo sulit dilihat dengan mata telanjang. Kecepatan mereka sungguh luar biasa, melebihi Raja Wali yang terbang menyergap mangsanya. Dan Doko dan Guntur menghentikan penguntitan. Mereka bertengger di dahan sebuah pohon besar, bagaikan ayam hutan. Kita tidak mungkin mengejar mereka, Kakang. Bocah kecil itu luar biasa. Ia bisa mengimbangi kemampuan berlari, Kanjeng Patih. Kakang, kita lebih baik mengawasi mereka yang berlatih daripada menimbulkan masalah baru dengan bocah kecil itu. Kalau sampai bocah kecil itu tahu bahwa kita anak buah Kanjeng Patih, masalahnya makin sulit. Bocah kecil itu pendendam. Kakang, kau lihat kemana Kang Mas Kolocokro pergi? Aku tidak sudi mengurusnya. Dia ternyata pembohong yang membahayakan. Tapi aku berutang budi padanya, Kakang. Kalau tidak ditunjukkannya, aku tak mungkin bisa bersamamu. Aku minta kau juga berhati-hati. Peganglah kepercayaan Kanjeng Patih. Jangan sampai kau lupa bahwa mendapat kepercayaan itu sulit, Kakang. Kesempatan yang sudah ada di tangan kita, mestinya kita pegang kukuh agar tidak lepas lagi. Coba, seandainya kita tidak dimaafkan Kolocokro, kita pasti telah berakhir, Kakang. Setinggi dia masih dikalahkan lelaki tua itu, pasti dia malu di depan kita. Aku juga menyesal melayanimu. Seharusnya tidak seperti itu. Aku minta maaf, Kakang. Tak ada yang perlu dimaafkan. Akulah yang salah. Kakang Guntur, kita menghadapi masa-masa sulit selama bocah kecil itu ada bersama Kanjeng Patih. Kita benar-benar bisa didepak. Aku akan mengatur semuanya. Paman Gending, siapa bocah kecil yang kau bawa itu? Dia adalah cucu hamba, Kanjeng Pangeran. Oh. Namanya Aji Sukmo. Mulai tadi malam ia tinggal bersama hamba di Wisma Kepatihan. Dia datang dari dusun. Mengapa kau membawanya kemari, Paman? Hamba hanya ingin memperkenalkan cucu hamba, supaya jika cucu hamba bermain di istana sendirian, tidak ada yang mengganggu. Maklum, Kanjeng Pangeran, dia baru saja datang dari dusun. Siapa tadi namamu? Nama hamba Aji Sukmo. Kau benar cucu Paman Gending? Eyang hamba banyak. Di mana-mana hamba punya eyang yang baik. Aji Sukmo, kau tidak boleh begitu. Bicara di hadapan Kanjeng Pangeran kau harus sopan. Ampunkan cucu hamba, Kanjeng Pangeran. Cucu hamba memiliki kemampuan luar biasa yang bisa kita andalkan bagi masa depan Demak Bintoro. Kanjeng Pangeran boleh mengujinya jika tidak percaya. Mari Kanjeng Pangeran, kita menuju ke lapangan laga pribadi. Sukmo, ayo ikut Eyang. Iya, Eyang. Sukmo dibawa Patih Gending dan Pangeran Puger menuju ke sebuah halaman luas yang dikelilingi tembok tinggi. Di sana terdapat berbagai macam peralatan olah kanuragan. Patih Gending berdiri membawa sebatang tombak. Dia tersenyum dingin dan melambaikan tangan kirinya pada Aji Sukmo. Saya, Eyang. Kanjeng Pangeran Puger ingin melihat kemampuanmu olah kanuragan. Nah, tunjukkanlah kepada Kanjeng Pangeran bahwa kau mampu melakukan sesuatu yang terbaik. Olah kanuragan? Iya, olah kanuragan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, Eyang. Mengapa Eyang melemparkan tombak dan hendak membunuh saya? Eyang tidak akan membunuhmu,
Tapi apa yang kau lakukan untuk menghindari lemparan tombak tadi merupakan salah satu kemampuan olah kanuraganmu. Oh, begitu Eyang. Nah, kau harus menunjukkan beberapa jurus lagi. Sekarang kau harus menyerang Eyang dengan tombak yang ada di tanganmu. Tombak ini terlalu panjang dan saya tidak bisa menggunakannya, Eyang. Kalau begitu kau bisa menggunakan kedua tangan dan kakimu saja. Sekarang majulah. Kau boleh menyerang Eyang sesukamu dari depan, belakang, atau samping, terserah. Cukup. Aji Sukmo, siapa yang mengajarimu olah kanuragan seperti itu? Banyak. Apakah selama ini Eyang Gending juga mengajarimu? Iya, Kanjeng Pangeran. Apa yang dilakukan orang dan saya melihatnya, maka saya berusaha menirunya. Bagus, bagus. Eyang Gending, ya, aku percaya. Terima kasih, Kanjeng Pangeran. Aji Sukmo, Hamba Kanjeng Pangeran. kau tidak boleh pergi kemana-mana, ya? Ku minta kau tetap saja bersama Eyang Gending. Hamba Kanjeng Pangeran. Kau sekarang telah menjadi salah seorang putra Demak Bintoro. Jadi kau harus hati-hati, Aji Sukmo. Hamba Kanjeng Pangeran. Terimalah pusaka Kiai Petit ini sebagai tanda bahwa kau telah kupercaya sebagai putra Demak Bintoro. Terima kasih, Kanjeng Pangeran. Hanya putra-putra Demak Bintoro yang utama membawa pusaka Kiai Petit. Jika sudah tidak bisa dipercaya, maka kau tak berhak memegang pusaka itu. Hamba Kanjeng Pangeran. Paman Gending, kuserahkan semuanya ke dalam pengawasanmu. Mudah-mudahan cucumu bisa berhasil menjalankan tugas-tugasnya. Hamba Kanjeng Pangeran. Hamba bertanggung jawab sepenuhnya atas hitam putihnya Aji Sukmo, cucu hamba. Aji Sukmo dan Patih Gending menghaturkan sembah di hadapan Pangeran Puger yang mengangguk-angguk sambil mengelus janggut. Tatap matanya sangat tajam ketika memandang bocah kecil yang memiliki kemampuan luar biasa itu. Ia mengikuti kepergian Sukmo dan Patih Gending dengan tatapan takjub sampai mereka lenyap di balik tembok istana Kadipaten. Pada malam harinya, ketika Aji Sukmo sedang berbaring, Patih Gending meninggalkannya seorang diri. Patih Gending pergi ke ruangan Paseban Wisma Kepatihan. Di sana telah duduk Nandoko dan Guntur. Ada apa lagi, Nandoko, Guntur? Hamba Kanjeng Patih. Bagaimana dengan bocah kecil itu? Kalian sudah tak perlu memikirkannya. Aku telah mengurusnya. Kalian lebih baik mengurus orang-orang baru yang ingin bergabung dengan kita. Hamba Kanjeng Patih. Ku peringatkan kepada kalian, aku tidak suka kejadian di Ngaseman terulang lagi. Mereka keras kepala, Kanjeng Patih. Benar, Kanjeng Patih. Orang-orang Ngaseman memang keras kepala. Mereka tidak bisa diatur. Para perempuan menyembunyikan anak-anak mereka yang remaja dan yang sudah dewasa. Para suami mereka juga menyembunyikan diri. Kami dibuatnya kesal, Kanjeng Patih. Aku tidak mau mendengar alasan kalian. Aku tidak mau tahu dan tak mau mendengar lagi terjadi kerusuhan yang merugikan nama kita sendiri. Kalian apakah tidak mikir? Siapa rakyat? Kalau tidak ada kawal alit, lalu siapa yang akan mendukung kita? Goblok tolol. Ampunkan hamba Kanjeng Patih. Kalian catat, siapa yang memulai tindakan brutal di Ngaseman? Siapa? Yang hamba tahu, mereka yang menimbulkan kericuhan justru para penduduk yang bodoh. Mereka tidak mau mendengarkan kami. Bahkan mereka mengolok-olok kami. Benar begitu, Nandoko? Hamba Kanjeng Patih. Yang lebih mengerikan, mereka tidak mau terbuka dengan kami. Mereka jika ditanya selalu tidak tahu, tidak kenal, tidak ngerti.
Terus terang, kami mengambil tindakan keras. Karena kerjasama kalian tidak becus, maka mulai malam ini ku minta kau Guntur dan Nandoko. Hamba Kanjeng Patih. Kalian kutugaskan untuk membuka laladan baru ke daerah selatan. Kalian berdua harus melatih para pemuda yang ada di Ungaran. Lalu bagaimana dengan para pemuda yang ada di Kendeng, Kanjeng Patih? Aku akan menanganinya sendiri. Kalian tidak perlu bertanya siapa yang hendak kutugaskan. Yang penting kalian menjalankan tugas dengan baik ke selatan. Awas, jika ku dengar kalian menimbulkan keonaran, kalian akan kusembelih. Hamba Kanjeng Patih. Sudah sana, pergi. Nandoko dan Guntur berwajah muram. Karena dipindah tugaskan ke Ungaran, mereka menghanturkan sembah sampai dahi mereka menyentuh lantai. Tapi mereka tidak juga beranjak dari hadapan Patih Gending. Patih Gending bangkit dengan mata melotot menahan amarah. Patih Gending marah sekali memperhatikan Guntur dan Nandoko yang belum beranjak dari hadapannya. Dia bangkit dari tempat duduknya, lalu memelototi kedua tangan kanannya yang dianggap keras kepala. Nandoko dan Guntur tak berani mengangkat wajah. Tapi hati mereka membuncah-buncah karena belum bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Patih Gending. Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan? Atau kalian sudah tidak mau mendengarkan kata-kataku? Kalian sudah budak, kalian sudah tuli. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Hamba mohon penjelasan. Penjelasan apa lagi? Bukankah aku minta kalian berdua pergi ke Ungaran, latih pemuda-pemuda di sana agar bisa olah kanuragan, jadikan mereka prajurit-prajurit andalan. Medan daerah Ungaran masih sulit, Kanjeng Patih. Kalau kalian berdua tidak mau mematuhi perintahku, mulai saat ini kalian bisa bebas dari segala tugas. Kanjeng Patih, mohon kebijaksanaan. Apakah selama ini aku kurang bijaksana? Apakah selama ini aku tidak memperhatikan kalian berdua? Kau pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan di Kendeng? Aku tahu siapa kalian. Dan kau Nandoko, jika kau tidak puas ikut aku, silahkan minggir. Silahkan angkat kaki. Kau juga Guntur. Aku muak melihat orang-orang yang tidak bisa dipercaya lagi. Cepat angkat kaki, pergi. Kanjeng Patih, ampunkan hamba berdua. Baiklah, tawaran Kanjeng Patih dan pengalihan tugas hamba terima. Dasar goblok dan tak tahu diuntung kalian. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Ampun. Kami akan berusaha memperbaiki kesalahan. Hamba berjanji, Kanjeng Patih. Janji. Kalian benar-benar menyebalkan. Sudah sana, angkat kaki. Aku akan segera mengecek kalian ke Ungaran. Kalau kalian tidak berhasil, kalian akan aku gantung. Pergi sana. Ini sudah tidak beres. Eyang Gending pasti bukan orang baik-baik. Ia membentak-bentak dua orang yang wajahnya coreng-moreng. Siapa mereka berdua? Malam-malam begini menghadap Eyang Gending. Mereka pergi begitu saja. Siapa mereka? Mengapa berani membantah di depan Eyang Gending? Tidak bisa diatur. Bikin pusing, Dasar tolol goblok, tak tahu diuntung. Patih Gending meringis kesakitan ketika menendang kursi malasnya. Matanya berkaca-kaca menahan air mata. Dia benar-benar kesal menghadapi Nandoko dan Guntur yang mulai keras kepala. Tanpa diduga, tiba-tiba ada seseorang yang sudah berdiri di belakangnya. Sukma, apa yang kau lakukan? Saya tidak bisa tidur, Eyang. Kau tak tidur, malah nguping orang bicara. Saya kaget, Eyang, mendengar keributan di sini. Siapa yang datang mengancam Eyang? Dia hanya jongos-jongos yang tidak tahu diuntung. Mengapa wajah mereka belepotan angus, Eyang? Orang-orang yang tidak mau dikenali. Beberapa hari tinggal di sini, rasanya ada yang aneh-aneh, Eyang. Kau tidak perlu memikirkan orang-orang yang ada di sini. Yang penting kau bisa tenang bersama Eyang. Kau tidak perlu melakukan apa-apa selain berlatih dengan Eyang. Kau harus bisa menjadi teladan dari jongos-jongos seperti mereka.
Mereka telah kuutus ke Ungaran agar melatih para pemuda di sana. Eyang, siapa mereka? Prajuritkah? Atau orang-orang biasa? Mereka dulu memang prajurit biasa, Sukmo. Tetapi setelah menunjukkan prestasi baik, maka ku percaya untuk membawahi 500 prajurit. Dan sekarang ia memiliki kepercayaan lebih tinggi, yaitu melatih para pemuda yang ingin menjadi prajurit di Demak Bintoro ini. Mereka suka pada Eyang. Eyang menyadari mereka suka pada Eyang selama Eyang punya uang. Tapi kau lihat sendiri tadi, aku tidak memberikan uang kepada mereka agar mereka tahu bahwa tanpa mereka pun Eyang bisa melangkah lebih jauh. Mereka suka ugal-ugalan. Kalau dipercaya terus meloncat. Aku tidak ingin hal itu terjadi dalam hidupmu. Berbaktilah pada orang tua dan menurutlah apabila dinasihati. Baik, Eyang. Sukmo, masuklah ke kamarmu. Tapi Eyang, saya merasakan keanehan di sini. Eyang tidak boleh sendirian di sini. Sukmo, masuk. Saya tidak akan masuk. Eyang tidak boleh sendiri. Masuk, kataku, masuk. Dengan wajah cemberut, Sukmo pun membalikkan badannya, meninggalkan Patih Gending yang menghempaskan kaki di lantai. Ia memang merasakan sedikit keganjilan ketika menyuruh Sukmo pergi. Patih Gending bersedekap setelah melepaskan cerutunya, lalu membantingnya dan menginjaknya di lantai. Aku tahu kehadiranmu, Kakang Tayu. Nampakkanlah dirimu, aku siap menghadapimu. Aku muak melihat sikapmu yang licik dan pengecut. Mengapa kau larikan diri dan tidak berani menghadapi aku? Kakang Tayu, apa sebetulnya yang kau inginkan dariku? Serahkan bocah itu kepadaku. Jika tidak kau serahkan, artinya kita harus mengadu kekuatan. Apa artinya bocah kecil itu untukmu, Kakang Tayu? Aku ingin menunjukkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah. Aku tidak ingin bocah suci itu kau racuni dengan niat busukmu. Kau jangan sembarangan menuduh, Kakang Tayu. Aku tidak menuduh, tetapi aku mengatakan yang sebenarnya. Seharusnya kau tidak perlu memperalat bocah kecil itu. Jika tidak ingin terjadi pertumpahan darah, lebih baik kau serahkan kepadaku bocah kecil itu. Lihatlah, ia juga mulai tidak suka denganmu karena kau tidak terbuka kepadanya. Kau makin sembrono bicara denganku, Kakang. Gending, dengarkanlah. Jika kau tidak mau menyerahkan bocah kecil itu, dan kau tetap pada pendirianmu menuruti hawa nafsu dan ambisimu, maka suatu ketika kau akan sadar dan kau akan tercampak dan tidak akan pernah menikmati rekayasamu selama ini. Yang kau alami hanyalah kehancuran dan kematian. Bersetan dengan kutukanmu itu, Kakang Tayu. Aku tidak akan membiarkan orang lain mengutuk hidupku. Aku tidak terima itu. Setelah melakukan gerakan-gerakan aneh, Patih Gending lalu bersidagap dan memejamkan matanya. Perlahan tubuhnya tenggelam dalam asap tipis yang kian menebal. Lama-kelamaan asap itu bergumpal-gumpal dan meliuk-liuk. Tiba-tiba dia berjumpalitan tak tentu arah. Patih Gending dililit asap aneh yang terus membelitnya. Selamat tinggal, Gending. Terima kasih karena kau serahkan bocah ini ke tanganku. Sampai nanti. Keparat, bajingan, kau telah mencuri Haji Sukmo. Bocah bandel, celaka. Semuanya jadi runyam. Kakang Tayu, ku akui, kau memang hebat dan luar biasa. Keparat.
Patih Gending tak mampu berbuat apa-apa ketika sadar dia tak mampu menghadapi Kitayu yang memiliki kemampuan ilmu gaib luar biasa. Sedangkan Sukmo tanpa sepengetahuannya kini telah ada di tangannya. Ia terduduk di lantai sambil memegangi kaki kursi malasnya. Aku kehilangan anak itu. Aku kehilangan segala harapanku. Kau tidak akan pernah menikmati hasil jerih payahmu, Gending. Kau akan terhempas dan kau akan binasa. Kakang Tayu, kau sudah membawa bocah itu. Kau masih mengutukku. Apa maumu? Apa maumu? Kau sebetulnya tak perlu ikut campur dengan urusanku. Kau tak perlu cawe-cawe dengan segala gagasan dan rencanaku. Tapi kau kini membuat darahku mendidih. Kurang ajar. Paman, apa yang terjadi? Terlambat. Apa yang terlambat, Paman? Bocah itu dibawa pergi, Kakang Tayu. Saya akan membuat perhitungan dengannya. Saya akui ia memang luar biasa, Paman. Saya akui saya kalah. Tapi dia tetap pendekar sejati. Mengapa kau puji-puji dia di depanku? Kau mau membelanya, ha? Kau menyalahkan aku begitu? Jangan begitu, Paman. Bagaimanapun juga saya kagum padanya. Ia memberi hidup pada kita. Kalau ia tidak orang baik, tentu saja kita telah mati. Saya tidak mampu menghadapinya. Saya masih bisa kemari karena dibiarkan hidup. Paman Gending. Saya sudah lama membuntuti bocah kecil itu. Tapi saya kehilangan jejak ketika mengejarnya. Tahu-tahu ia sudah ada bersamamu, maka saya tidak ikut campur. Kau mengenal bocah itu? Mengenalnya dengan baik. Tapi bocah itu memiliki kemampuan di atas orang lain. Tidak sembarangan orang bisa menghadapinya. Tak usah kau sebut-sebut bocah itu. Ia sudah ada di tangan orang lain. Kita bisa merebutnya lagi, Paman. Sia-sia, tidak perlu. Kalau begitu lebih baik kita memperbaiki strategi, Paman. Saya sudah memiliki banyak pengikut di kota Raja Mataram. Percayalah, saya tetap bekerja keras. Keparat. Kenapa, Paman? Kalau Cokro. Patih Gending terkejut sekali ketika akan bangkit. Dia tak mampu menggerakkan kedua kakinya. Dia merasakan nyeri di seluruh sendi-sendi tubuhnya. Kolo Cokro dengan cekatan meraih dan memapah Patih Gending. Nah, apa yang akan terjadi kemudian pada Patih Gending? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.